Rodrigo Gol, do Iluminado, do Bellingham. Halo teman-teman, salam kenal dan selamat berjumpa untuk kita semua. Dalam video kali ini saya buat secara singkat yang di dalamnya kita akan bersama-sama melihat dan belajar tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Cara pertama, dan ini merupakan cara paling efektif dan cara paling sederhana yang dapat kita lakukan guna mendukung kita untuk terus belajar, yakni dengan teman-teman tekan tombol like, komen, dan juga subscribe sebagai acuan untuk kita terus berkembang. Dalam video ini saya buat untuk melihat bagaimana pemahaman ideologis dan praksisnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Ada dua pertanyaan penting yang menjadi dasar daripada topik ini. Yang pertama, apakah kamu pernah mengalami kendala dalam menata komunikasi dengan baik ketika pendapatmu ditolak oleh orang lain karena dianggap tidak layak dalam kelompok atau dalam keadaan tersebut? Kemudian yang kedua, seperti apa cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik ketika kita menghadapi konflik baik secara internal maupun secara eksternal? Namun sebelum lebih jauh kita menelisik akan topik ini, saya teringat dengan satu pepatah dari seorang tokoh atau pepatah timur. Ia pernah mengatakan bahwa si alequim non nosis non amaberis. Kurang lebih maksud daripada kutipan itu, ia mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, saya Martinus Aritonibani, mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia Timur di Makassar. Pada bagian yang pertama, mari bersama-sama kita simak dan menelisik apa itu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Secara umum, keterampilan komunikasi dan manajemen konflik adalah satu kalimat yang di dalamnya terdapat beragam makna. Melalui kalimat ini, saya kemudian menggolongkannya dalam dua bagian penting. Yang pertama, apa itu keterampilan komunikasi, dan juga yang kedua, apa itu manajemen konflik. Keterampilan berarti kecakapan atau kemahiran yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus-menerus. Sedangkan kata komunikasi berarti dialog yang dilakukan antara satu atau dua orang secara bergantian. Jadi keterampilan komunikasi berarti suatu model komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara efektif untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu arti daripada manajemen konflik sendiri. Manajemen konflik berakar pada dua suku kata, yakni manajemen dan konflik. Kata manajemen berarti usaha untuk mengatur sesuatu secara sistematis. Sedangkan kata konflik berarti kontra, benturan ide atau gagasan dengan sesama atau orang lain. Jadi, manajemen konflik artinya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna mencegah terjadi masalah atau dampak negatif yang lebih besar. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana praktisnya atau praksisnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Pada poin ini kita akan melihatnya melalui dua perspektif atau dua sudut pandang, yakni
melalui filsafat dan juga agama. Singkatnya, filsafat berarti seni mencintai kebijaksanaan, sedangkan agama berarti keteraturan pengetahuan tentang kepercayaan kepada Sang Universal atau kepada Tuhan. Melalui dua poin ini, kita akan melihatnya secara spesifik. Yang pertama, kita akan melihatnya dari sudut pandang atau perspektif filsafat. Ada banyak tokoh yang kemudian mengemukakan pendapatnya tentang keterampilan komunikasi dan juga manajemen konflik, seperti Socrates dan juga Aurelius. Socratic methods adalah metode yang dikembangkan oleh Socrates. Kutipan yang paling terkenal daripada Socrates sendiri ialah, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Arti paling dekat dari kutipan ini ialah kesadaran diri tentang ketidaktahuan akan banyak hal. Hal ini dilakukannya dengan cara belajar dan terus mempertanyakan banyak hal, bukan untuk mencobai orang lain, bukan juga sebagai aksi untuk pertunjukan atau yang paling familiar dikenal dengan kata caper. Tetapi usaha ini dilakukan untuk menemukan lebih banyak pengetahuan tentang hal-hal yang belum diketahui. Dalam praktiknya, Socrates melakukan pertanyaan atau mempertanyakan banyak hal kepada orang-orang yang ditemuinya guna menemukan suatu gagasan atau suatu ide tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Dan hal ini dilakukan oleh Socrates secara berulang-ulang atau terus-menerus. Dan Socrates meyakini bahwa cara ini adalah bentuk paling efektif daripada komunikasi atau manajemen konflik. Kemudian yang kedua, tokoh filsuf atau yang biasa dikenal dengan tokoh Stoa, yaitu Marcus Aurelius. Lalu kemudian yang kedua dikenal sebagai aliran filsafat Stoicism. Marcus Aurelius merupakan pelopor aliran filsafat Stoicism. Aliran filsafat ini lebih mengajarkan tentang bagaimana cara mengendalikan atau cara yang digunakan oleh seseorang ketika menghadapi konflik. Kutipan paling terkenal daripada Marcus Aurelius sendiri ialah, "Kita punya kuasa atas hidup kita sendiri." Arti paling dekat untuk kutipan ini ialah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, maka diri kita sendirilah yang berhak mengambil keputusan penuh. Ibaratnya suatu pohon besar, ketika ia diterpa angin, daun, dahan, juga rantingnya akan berjatuhan. Namun, ada satu aspek penting yang terus menopang pohon itu untuk terus berdiri, yaitu akarnya. Ini merupakan dasar paling kuat, dan inilah maksud daripada Aurelius sendiri. Ia beranggapan bahwa diri kita, pribadi kita, adalah aspek paling kuat ketika kita menghadapi atau dalam menemukan suatu konflik. Dan cara paling sederhana untuk menyelesaikan akan konflik yang kita temui dalam kehidupan kita ialah melalui diri kita sendiri. Caranya adalah dengan berdamai dengan diri kita, dengan melihat dan menguasai seperti apa pribadi kita masing-masing. Dan melalui cara itu, kita dapat melihat serta menyelesaikan persoalan yang kita temui, baik dalam lingkungan kehidupan kita setiap hari ataupun dalam lingkungan kehidupan yang kita temui dalam kehidupan orang lain atau lingkungan yang lain. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan bersama-sama melihat tentang bagaimana keterampilan komunikasi dan manajemen konflik melalui perspektif atau sudut pandang agama. Melalui sudut pandang agama, ada banyak hal yang seharusnya dijadikan sebagai model acuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan cara memanage konflik. Dalam hal yang penting, atau dalam hal ini, yang menjadi dasar pertama untuk topik ini ialah Alkitab. Seperti yang diakui oleh iman Kristen, bahwa Alkitab adalah dasar iman umat Kristen atau umat percaya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kolose, pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Kemudian yang kedua, di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pada bagian yang pertama atau pada ayat yang pertama, secara jelas penulis ingin menyampaikan atau mengisyaratkan suatu pemahaman kepada kita agar dalam kehidupan kita setiap hari kita dapat mengisi akan pengetahuan kita dengan hal-hal yang praktis. Bagaimana kita mengisi akan pengetahuan dalam pribadi kita dengan hal-hal yang baik, guna tidak ada orang yang datang untuk menipu kita dengan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kemudian yang bagian yang kedua atau pada ayat yang kedua, Kolose 4 ayat 6, di situ dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu penuh kasih. Di sini diajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita setiap hari seharusnya kita dapat menjadikan diri kita sebagai role model. Kita dapat menjadikan Kristus atau Yesus sebagai dasar daripada pengetahuan itu sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan dapat dimengerti, dapat dipakai oleh orang lain dalam kehidupan setiap hari dan menjadi berkat untuk banyak orang. Para kedua ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa yang pertama, kita harus mampu membekali diri dengan pengetahuan yang kuat dengan dasar firman Tuhan. Kemudian hal itu dapat kita pakai sehingga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian di bagian yang kedua, kita harus mampu menjadi cermin bagi sesama, serta harus mampu menjadi role model, serta mencerminkan kebaikan yang Tuhan ajarkan dan harus menjadi motivasi atau berkat bagi sesama, terlebih untuk semua orang. Yang terakhir, keterampilan komunikasi dan manajemen konflik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena keduanya saling terhubung. Keterampilan komunikasi yang baik harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat membantunya dalam memanage konflik dan menyelesaikan persoalan yang ia temui dalam kehidupan setiap hari. Yang paling terakhir dari yang terakhir, cinta terhadap kebijaksanaan adalah seni mencintai pengetahuan itu secara bijaksana. Dan untuk mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan itu, maka hanya melalui sang pengetahuan yang universal itulah kita dapat menemukan semua yang kita inginkan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekian yang dapat saya bagikan untuk kita, kiranya bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.